Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walaupun sebesar zarrah. Apa takabur? Orang yang sombong, dua cirinya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walaupun sebesar zarrah. Apa takabur? Orang yang sombong, dua cirinya, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan merendahkan, menganggap remeh orang lain. Kalau manusia menyandang takabur disebut orangnya mutakabbir, tidak berhak. Karena manusia itu satu, dia lemah, kecuali kalau Allah memberi kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, dia jahil, manusia itu bodoh saja, kecuali sepercik ilmu yang Allah titipkan. Kalau belum diambil, kalau Allah bikin lupa, ilmu itu tidak berguna. Kalau Allah ambil, maka pikun, pingsan, koma, lupa, itu hilang ilmu. Dan yang ketiga, manusia itu fakir, tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Kita tidak bisa menahan diri dari tua, karena tubuh ini bukan milik kita. Semuanya bukan milik kita. Yang kita punya adalah dosa, dan itu pun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat ya hadirin, ini sebelum kita membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sombong, kita lihat ya, takdir Allah jika sedang ada tugas dakwah keluar Indonesia, suka menyempatkan diri untuk datang ke museum. Di sana akan terlihat siapa yang merasa paling hebat, yang paling berkuasa, akhirnya mati. Istananya awet, tapi penghuninya bergiliran meninggal. Tidak ada manusia hebat. Diberi lapar, bergetar, lemah. Manusia tergantung kepada makanan. Diberikan haus oleh Allah, dehidrasi, error ini. Kalau orang sudah dehidrasi, darah mengental, oksigen tidak bisa ke seluruh tubuh, otak kita kan cairan, akan bermasalah orang dehidrasi. Kekurangan cairan, kita lemah, tidak ada air, tidak ada udara, tidak bisa napas, betul-betul kita menjadi tidak berdaya. Segagah apapun, mau raja diraja, mau maharaja, mau presiden, mau panglima, tidak jumpa dengan oksigen, selesai. Betapa lemahnya manusia. Jadi sebetulnya kesombongan adalah tanda kebodohan. Bodoh tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu siapa Allah, sehingga dia sombong. Orang sombong adalah orang yang bodoh, dia tidak mengenal siapa dirinya. Makanya sombong karena dia tidak mengenali siapa dirinya. Orang sombong adalah orang yang bodoh karena dia tidak mengenal kehidupan mulia itu bukan dengan kesombongan. Karena tidak ada kemuliaan dengan kesombongan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah
illa rafa'ahullah, dan tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Nah, siapa yang berhak disebut al-mutakabbir? Dialah Allah. Al-mutakabbir ini hanya berhak disandang oleh Allah karena Allah lah yang maha besar, yang menciptakan jagat semesta alam yang dahsyat sekali, yang tidak pernah bisa terbayangkan oleh kita dahsyatnya. Kita melihat matahari saja sudah takjub pada matahari di galaksi Bima Sakti. Galaksi kita ini kecil tiada arti, padahal begitu banyak bermiliar-miliar matahari yang lebih besar dan lebih banyak lagi di jagat ini. Ya, kucing berkelahi pasti dengan izin Allah. Kucing makhluk ciptaan Allah. Kucing sesungguhnya selalu bertasbih kepada Allah. Kenapa berkelahi di tempat akhwat? Ya, mungkin teguran. Ya, wallahu alam apa hikmahnya. Yang pasti tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Bagaimana? Mungkin ada akhwat yang bau asin. Ibu-ibu ada di atas. Maaf ya. Lanjut nih hadirin. Sampai di mana? Jagad Raya. Ini masjid Eko Pesantren ini dianggap besar ini dibanding musola. Benar, ini dia besar ini, luas 3 lantai. Tetapi ini masjid ini dibanding dengan kota Bandung ini hanya setitik yang tidak kelihatan. Ini masjid besar ini. Di Indonesia, di Pulau Jawa udah tidak nampak sama sekali masjid ini. Di Indonesia, di dunia, udah tidak ada apa-apanya masjid ini. Belum lagi di dunia saja sudah tidak ada apa-apanya, apalagi orang yang ada di dalamnya. We are nothing. Apa? Ya, tidak diulangi kita ini nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua yang ada. Allah yang mendesain semua yang ada. Allah yang memiliki segala-gala yang ada di jagat semesta ini. Allah yang mengurus segala-galanya. Allah yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk dihidupkan, diurus, diberi rezeki oleh Allah. Tidak ada satupun kecuali Allah yang menjamin. Mau di darat, mau di laut, mau di langit, mau di terbang, semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Semuanya takluk kepada kekuasaan Allah. Al-Mutakabbir. Jadi kalau Allah mau menyebutkan kemahabesaran dirinya, ya memang berhak. Mau menyebutkan ketinggian dirinya, sangat hak. Tidak mengada-ada, itu adanya. Kalau kita sombong, kita mengada-ada karena aslinya kita tidak punya. Benar?
petantang petenteng dengan kekayaan. Apa? Punten hadirin, tadi bersepeda ke suatu tempat. Ini dulu milik Pak ini, Pak itu. Saya tahu waktu beliau sekitar usia 55-60, dan sekarang sudah tidak ada. Sudah bangunan besar itu sudah mulai tidak terawat dan sudah pindah tangan. Begitulah manusia tuh. Selesai. Nanti ngaku-ngaku lagi yang lain. Jadi aneh sekali kalau kita petantang petenteng tuh, benar? Ya, takdirnya AA diuji dengan posisi seperti ini. Udah diundang tuh di Istiqlal dari berapa puluh tahun yang lalu. Sudah bergiliran itu. Menteri agamanya bergiliran, presidennya bergiliran. Istiqlalnya tetap di sana. Dihormat ini. Gitulah kalau dilakukan ya. Hormat-hormat selesai. Hormat-hormat selesai. Juga teman-teman yang jadi pejabat apa, tua selesai. Tidak ada yang bisa bertahan terhadap ketentuan Allah menjadi tua, diambil dari jabatannya. Tidak ada jalan bagi kita untuk sombong, benar? Hadirin, yang gagah-gagah, otot kawat, balung besi, leher beton, ada waktunya. Gogoh-gogoh ditato, lama-lama juga tato naga bisa jadi tato cacing ya. Tidak bisa bertahan tuh, gangster akhirnya tua, namanya geng tuh, gangster tua ya. Sama semuanya, yang gagah perkasa di usia 50 menjelang 55 udah mulai terus turun. Lama-lama ada yang naik kursi roda lagi ya. Cucu naik kursi roda, kakek juga kursi roda juga. Cucu di luar dijemur sambil yang nyuapin, nenek juga disuapin. Padahal asalnya mungkin pejabat tinggi. Apa yang mau disombongkan, benar? Hadirin sekalian, hikmah pertama dengan adanya Al-Mutakabbir. Ini ada sebuah kisah dalam buku ini, tapi ini tentu hanya kisah ya. Ada raja yang sedang berburu, lalu waktunya sholat. Nah, pada saat yang sama ada seorang istri yang suaminya itu belum pulang, sehingga istri ini panik karena ini sudah sore. Akhirnya mencari suaminya. Fokus di mana suamiku, mikir terus ke suaminya sampai tidak lihat keadaan, sampai ya namanya juga cerita hadirin. Ini raja yang sedang sujud kesepak kepalanya. Kemana ini penjaganya ya? Ya udahlah, ini cerita namanya juga. Saya juga mau protes ini tapi tidak, namanya juga cerita. Waduh, raja jengkel, kepalanya kesepak, tapi tidak menyelesaikan, tidak memutuskan sholatnya. Tetap diselesaikan dalam keadaan dongkol. Ini perempuan kurang ajar, pas dudukan kelihatan. Jadi selama sholat tuh marah. Sampai selesai sholat, cari itu di mana rumahnya. Akhirnya didatangilah ke rumahnya perempuan itu. Perempuan itu tidak merasa bersalah. Ketika pulang, sudah jumpa tuh dengan suaminya, sudah happy sekali. Ada apa ini? Ada raja di rumah. Kamu yang tadi nyepak, wah maaf raja, saya lagi fokus ke suami saya.
Saya tidak tahu kalau saya nyepak raja. Gak ada yang berani nyepak kepala saya. Marah raja teh. Tapi raja, kata ibu-ibu ini, bukankah raja tadi sedang sholat? Kenapa capek-capek mikirin saya? Hanya seorang biasa. Bukankah raja sedang menghadap kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala al-mutakabbir yang menguasai jagat ini? Harusnya raja lebih ingat ke Allah daripada ingat saya. Wah, raja langsung malu. Iya ya, kita menghadap ke yang maha menggenggam jagat, tapi pikiran kita kemana-mana. Di Thailand itu mau menghadap raja Thailand itu sampai ngedeprok itu. Mundur. Padahal ini bakal meninggal. Hanya raja yang dianggap raja di sebuah negara sampai ngedeprok kayak gitu. Padahal tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mencukupi. Kenapa ke Allah Maharaja penguasa langit bumi kita tidak terhenyak hati kita untuk selalu merasa di hadapannya, apalagi pada waktu sholat. Kita sholat kurang khusyuk karena kita kurang yakin kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu aja ada tamu, waduh persiapannya matang, padahal tamunya lambat laun ditangkap lagi ya. Sudah nanda tangan, dihormat-hormat, ditangkap karena kasus. Jadi malu tanda tangannya ya. Tapi saya perhatikan pada waktu mau datang dulu, saya ingat ada ini kisahnya berbeda. Dulu mau ada wakil presiden ke Darut Tauhid. Aduh repot sekali. Beca angkot disuruh berhenti. Ini suatu saat dulu ya. Dan beliau dekat. Saya juga mengenal baik insya Allah. Dekat tuh tidak sedekat kita, maksudnya dekat tuh sesekali nelpon. Saya dengar bala tentara, ini tentara di sana, di situ ada tentara. Stop angkot, stop beca, diganti oleh kita ya, karena nggak beroperasi. Tukang dagang dikepinggirkan, jangan ada pedagang kaki lima. Aduh riweuh. Belum lagi makanan dicicipi, dites jangan sampai ada racunnya. Malam-malam pakai pensteril, aduh, itu modal keluar gede banget tadi. Karena untuk yang jaga juga kita harus ikut nyumbang. Hanya untuk kedatangan sejam itu, udah gitu mah selesai jadi wakil presiden, udah weh. Itulah kemanusia sampai segitunya gitu ya. Kenapa ke Allah pencipta langit bumi kita enggak? Harusnya ya harusnya kalau sudah sampai tingkat keimanan seperti para waliullah, aduh setiap saat tuh merunduk hati itu. Tidak ada petantang petenteng. Ingat waktu Rasulullah SAW dalam penaklukan Mekah, itu bala tentara terbesar dalam Jazirah Arab pertama kali itu berangkat dari Madinah dan berbagai penjuru menuju penaklukan Mekah, di mana Rasulullah ternyata tidak di depan dengan kegagahan, segala tidak ada, di mana dicari-cari ternyata Rasulullah tuh ada di tengah pasukan, di atas keledai, ternyata bukan unta atau kuda yang gagah, juga tidak dengan pelana, hanya dengan alas yang ala kadarnya
Dan saudara, cara duduk Rasulullah di atas keledai itu merunduk begini sampai hampir menyentuh keningnya ke keledai. Itu panglima terbesar, Nabi akhir zaman, kekasih Allah pencipta langit bumi, dengan bala tentara terbesar waktu itu, ternyata sangat merunduk. Terus siapa kita? Duh, saya malu nih. Saya jadi ingat ketika saya berkuda nih. Meni asa panggagahnya padahal tidak ada perang, hadirin. Astagfirullah, memang sadar teh suka telat. Kemarin sekalinya berkuda gaya di film jatuh lagi. Dan jatuhnya teh kalau hanya jatuh mending keseret lagi kakinya oleh kuda. Jadi aduh susah mau sombong teh. Gagah banyak gaya tinggal dipelintirkan oleh kuda nyungsep. Hadirin, apa sekarang yang mau disombongin oleh kita? Ya asalnya maaf ya, kita ini asalnya setetes mani. Ujungnya jadi apa kita? Jadi bangkai. Keren-keren begini karena hidup. Meninggal, beda urusan. Walaupun hebat, aduh ini suami saya orang yang baik. Ya udah kalau gitu jenazahnya disimpan aja di kamar. Ibu kenapa nangis terus? Saya cinta ke suami. Ya udah atuh sok sekarang di kamar sama suami ya. Dikunci dari luar. Nggak usah gitu. Ini bos direktur utama perusahaan yang sangat penting. Ya udah atau jenazahnya simpan di ruang rapat ya. Atau di ini aja di kolong meja rapat. Nggak ada yang rapat tadi. Halo? Nggak ada, bau kita tuh. Kecuali waliullah ya. Para syuhada, para kekasih Allah badannya tidak akan bau bangkai karena kalau waliullah itu kan kekasih Allah, belatung, cacing atau mikroba itu tahu bahwa ini adalah kekasih Allah sehingga dia tidak diperintahkan menghancurkan, membusukkan tubuhnya. Ada yakin hadirin ya. Meninggal bangkai. Bahkan nama juga hilang tuh kalau meninggal. Coba nanti kalau AA meninggal ya, AA mana AA? Enggak gitu. Jenazahnya di mana? Gitu. Betul? Dan orang juga, misalkan berbondong-bondong bisa, ya itu meninggal, meninggal, kasihan. Dah cuman segitu. Mungkin teman kantor berdatangan, meninggalnya kenapa? Kasihan. Sambil ngobrol di kuburan kita tuh ya, udah gitu, udah waktunya kerja, pulang, selesai itu kita. Paling yang agak lama sedih itu mungkin keluarga dekat ya, tapi lambat laun juga lupa. Apalagi kalau suaminya masih muda, misalkan, papa, nanti nikah lagi itu. Tapi udah terima, kita udah mau keluar dari kuburan dari mana ya. Selesai, kita mau udah selesai, betul tidak? Apa yang mau disombongkan? Sekarang kita kemana-mana bawa kotoran ini, yang belum setor, apalagi yang itu ya, apa tuh yang 2 hari 3 hari nggak setor, mulek itu hadirin. Kemana-mana kita bawa kotoran. Itu secara fisik. Tidur lewat kita kalau sudah tidur tuh Pak. Ini cerita dulu pernah perjalanan lewat puncak, di masjid ada dharma wisata, anak-anak SD dengan guru dan istirahat di masjid, tidur. Itu maaf ya, guru segitu dihormati, kalau lagi tidur enggak ingat apa-apa. Dan miring dan persis di hadapan guru itu adalah kaos kaki murid yang dipakai oleh muridnya.
Jadi di sini. Kalau lagi bangun, waduh bisa disepak itu muridnya. Tapi lagi tidur lewat itu guru gagah teh. Dia ya. Besar kemungkinan guru itu mimpi dharma wisata ke pabrik terasi ya. Oh. Maaf ini hadirin. Kalau sedang naik pesawat dan kebagian tiketnya kelas bisnis ya, itu pernah lihat suami istri pakai kacamata hitam. Saya juga heran, kenapa naik pesawat kacamata hitam? Perasaan kacamata hitam teh kalau di pantai ya. Oh, akhirnya saya mengerti bahwa kacamata hitam itu untuk menutupi ketika tidur supaya nggak ketahuan, kan kurang wibawa kalau tidur. Tapi akhirnya ketahuan tetap beliau sedang tidur. Kenapa? Karena tidak pakai kaca mulut ya. Calang apa diri sini keren. Lagi tidur mah ngatur bibir aja nggak bisa, betul? Aduh, lemah. Kenapa ceritain? Ini bukan cerita orang lain, kita juga begitu ya. Gagah kerek hadir. Ada juga puntennya keren lagi tidur tut. Aduh, tuh wibawa pisan. Nah begitulah kita ini lemah. Artinya apa sih dari semua cerita ini? Udahlah, seusai ceramah ini bagi yang belum termasuk saya ini, ayolah mending merunduk saja yuk.